Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, itu di Cermin Anak Soleh ya. Mudah-mudahan berbagai tampilan yang sudah kami tampilkan mudah-mudahan bisa menginspirasi tambahnya iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang tanpa kita sadari kita sering menilai orang ya, yang mana penilaian tersebut sering negatif, padahal hal tersebut ya itu kuasa ilahi, bukan kuasa kita, bukan istilahnya kewenangan kita. Kita mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi diri kita sendiri ya, karena dalam Al-Quran disebut juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kita disuruh menjaga diri kita ya, kemudian keluarga kita dari panasnya api neraka. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa tipu daya setan ya, yang setiap saat ya, setiap hari malam itu ada 24 jam dia diberi keleluasaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menggoda cucung Nabi Adam ini ya. Kita hendaknya waspada, kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai kita terpleset ya oleh bujuk rayu setan, yang mana mereka hakikatnya itu mengajak kepada hal yang sesat ya, mengajak kita supaya kita jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlulah istilahnya itu menilai orang lain dari segi negatif. Kalaupun toh mau menilai, kalau terpaksa mungkin mau menilai ya, nilailah yang segi positifnya, segi baiknya, karena walaupun bagaimana setiap manusia itu ada kelebihannya ya, kelebihannya, dan kelebihan itu mungkin ya sangat unik dan dimiliki hanya orang tersebut ya. Walaupun toh 100% itu kelihatannya jelek, tetapi insya Allah entah 0, berapa persen itu ada kelebihan yang baiknya, ada baiknya. Bahkan bisa jadi orang menilai orang seolah-olah kelihatannya baik, tetapi justru malah sebaliknya. Jadi kita sebaiknya ya nggak usahlah kita menilai orang lain ya. Lebih baik kita menilai diri sendiri daripada kita menilai orang lain. Ada istilah ya, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman yang ada di seberang tampak. Maksudnya kesalahan orang lain yang sekecil itu ya kita ungkit-ungkit, sementara kesalahan kita yang amat besar ya seolah-olah tidak punya kesalahan. Nah, ini akibatnya bisa fatal ya. Kita meneliti mengoreksi kesalahan orang lain yang hanya sedikit, sementara kesalahan kita yang amat banyak itu ya seolah-olah kita lupakan, seolah-olah kita tidak punya istilahnya itu kesalahan
Jadi bagaimana ya? Jadi untuk itu, untuk mencermati hidup dan kehidupan ini, kepada siapapun ya, kepada tetangga, kepada saudara ya, kita hendaknya tetap berprasangka yang baik ya, prasangka yang baik, atau dengan kata lain husnudzon kepada sesama manusia ya. Harus tetap husnudzon kepada sesama manusia, karena sering terjadi gara-gara suudzon akhirnya sudah kita salah, ternyata yang kita zolimi tersebut orangnya baik, prasangka kita jauh meleset. Nah, kadang-kadang akhirnya terjadi perselisihan ya, yang berujung kepada berseteru dan tidak saling mengenal, tidak saling menegur. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita putus silaturahmi gara-gara kita ya sering-sering melakukan suudzon kepada orang lain. Biarlah ya, orang lain berbuat semau dia ya. Ya walaupun toh mereka salah, mungkin kita sebatas kemampuan, kalau mampu ya kita ingatkan, kalau terpaksa tidak mampu ya kita cuman ya ngusap dada ya, istighfar, setelah itu minta kepada Allah, mudah-mudahan orang tersebut segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mudah-mudahan diberi jalan yang baik dalam hidup dan kehidupan yang ia alami ya. Jadi kalau mendoakan orang lain, nggak boleh kita mendoakan yang tidak baik. Mungkin kita mengetahui perbuatan orang lain itu, mungkin kita mengetahui perbuatan orang lain itu tersebut tidak baik ya, walaupun orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik, tetap ya kita mendoakannya supaya doa yang terbaik ya, karena kita berbuat baik pada orang lain, hakikatnya berbuat baik pada diri sendiri. Berbuat jelek pada orang lain, hakikatnya kita juga berbuat jelek pada diri sendiri ya. Jadi tetaplah kita prasangka yang baik kepada siapapun ya. Jangan kita tidak senang kepada seseorang yang mungkin ya seseorang tersebut kurang respect kepada kita, ya biarinlah ya. Orang nggak senang pada kita ya biarin saja ya, kita nggak usah istilahnya itu justru berbalik kita juga tidak senang ya, kita biasa-biasa saja ya. Ya berdoa kita ya jangan sampai kita dibenci oleh Allah, jangan sampai ya. Nah, supaya kita tidak dibenci oleh Allah ya, salah satunya kita harus tetap husnudzon kepada orang lain. Dan perlu digarisbawahi juga, kita nggak boleh di muka bumi ini ya menyombongkan diri ya. Karena Allah pun ya itu berfirman ya, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh ya, atau dengan sombong. Jadi kita di muka bumi ini nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, nggak boleh ria ya. Kita harus istilahnya itu mawas diri dan mawas diri ya. Jangan sampai kita istilah itu merendahkan orang lain, mendolimi orang lain, berjalan di muka bumi ya dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, jangan sampai ya. Juga dilarang kita ini ujub ataupun terlalu membanggakan diri ya, seolah-olah saya dan saya yang paling, seolah-olah ya dialah yang paling. Padahal ya kalau menurut ilmu pendidikan, orang yang paling merasa pintar itu hakikatnya orang yang bodoh ya. Bisa jadi orang yang paling bodoh, orang yang paling merasa dirinya pintar sendiri, bisa jadi orang tersebut malah justru orang yang paling bodoh. Kita contohlah ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk, itu suatu filsafat ya.
Jadi bukan berarti semakin punya ilmu pengetahuan tinggi, semakin mempunyai jabatan, semakin mempunyai kekayaan, akhirnya menjadikan seseorang itu sombong. Jangan sampai. Ya. Justru seseorang itu yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, ya, mungkin dikaruniai rezeki dari ilahi, ya, karena titipan rezeki dari ilahi, ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, tanpa ada unsur, ya, misalnya dermawan itu tanpa unsur supaya dianggap sebagai orang yang suka memberi, tetapi perbuatan yang ia lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, boleh-boleh saja ya kita berbagi rezeki, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai terselip di hati kita, ya, ria ataupun supaya dianggap orang yang sok memberi, seorang pahlawan, jangan sampai. Karena salah satu unsur amal yang diterima oleh Allah itu adalah ikhlas, ya. Ikhlas tanpa pamrih apapun, tetapi hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tentunya berdoa, ya. Berdoa mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupan ini kita dijauhkan dari sifat, ya, suudzon, sifat takabur, sifat ria, dan mudah-mudahan juga, ya, dalam perjalanan hidup ini kita selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan amalan-amalan agama sesuai dengan yang dicontohkan, ya, yang diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencontohnya, ya. Itu saja, mungkin banyak kekurangan, ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.